akan berkisah di Pulau Bangka. Program Kanti Berkisah Kuade untuk Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Prestasi, Kami dari tim opsi bidang ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan dan budaya SMP Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kanti Berkisah Kuade untuk Kak. program dukungan psikologis awal sebagai perantara penyelesaian masalah peserta didik di SMP Negeri 1 Koba. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Setiawan. Saya merupakan ketua kelompok dalam penelitian ini. Perkenalkan, saya Filza Gasani. Pada penelitian ini, saya bertugas sebagai anggota kelompok. Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, salah satu karakteristik yang paling menonjol dengan adanya emosi yang masih labil. Remaja cenderung mengalami kebingungan bagaimana mengkomunikasikan segala masalah yang ia alami, dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam masalah yang dihadapi. Kondisi yang kurang optimal ini akan menjadi penghambat ketika anak sedang mengalami suatu masalah. Kurangnya pemberian dukungan psikologis awal yang dilakukan oleh lingkungan sekitar dapat membuat anak semakin terpuruk. Hadirnya teman bercerita bagi peserta didik dirasa perlu bagi peserta didik yang sedang mengalami permasalahan. Hal ini karena dengan adanya teman bercerita, remaja dapat mengungkapkan apa yang sedang mereka alami dan rasakan. Berkaitan dengan hal tersebut, SMP Negeri 1 Koba membuat suatu program inovasi sekolah yang diberi nama Kanti Berkisah. Program ini dibuat sebagai bentuk bantuan dukungan psikologis awal yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya tindakan beresiko yang dapat dilakukan oleh peserta didik ketika ia sedang menghadapi suatu permasalahan remaja yang dialaminya. Hal inilah yang membuat peneliti kemudian tertarik untuk meneliti tentang program dukungan psikologis awal Kanti Berkisah sebagai bahan penelitian kami. Adapun tujuan pada penelitian yang peneliti ambil antara lain: 1. Untuk mengetahui apa saja sih permasalahan yang dialami oleh peserta didik di SMP Negeri 1 Koba. 2. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dari program dukungan psikologis awal Kanti Berkisah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peranan program dukungan psikologis awal Kanti Berkisah di lingkungan SMP Negeri 1 Koba. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari program dukungan psikologis awal Kanti Berkisah di lingkungan SMP Negeri 1 Koba. Pada penelitian kali ini, metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik pengumpulan data berupa pengisian kuesioner dan juga melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview kepada narasumber yang memahami tentang program Kanti Berkisah ini. Sampel pada penelitian ini antara lain: pertama, 100 peserta didik SMP Negeri 1 Koba yang berasal dari kelas 7A sebanyak 35 orang, kelas 8D sebanyak 35 orang, dan kelas 9A sebanyak 30 orang. Yang kedua, narasumber utama yaitu Ibu Dwi Kartika, SPD, yang merupakan inovator terbentuknya program Kanti Berkisah. Yang ketiga, 2 orang peserta didik yang tergabung dalam tim Kanti Berkisah. Dan yang keempat adalah 10 peserta didik yang mewakili 10 besar permasalahan yang didapatkan berdasarkan pengumpulan hasil kuesioner penelitian. Berdasarkan hasil pengumpulan dan penyajian data kuesioner penelitian, didapatkan bahwa ada beberapa permasalahan pada remaja yang terjadi pada peserta didik di SMP Negeri 1 Koba. Yang pertama, yaitu perkelahian antar teman di sekolah. Yang kedua, yaitu kesulitan beradaptasi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, yaitu perbedaan pendapat dengan orang tua di rumah. Yang keempat, yaitu perundungan yang terjadi di sekolah. Yang kelima, yaitu mengalami permasalahan keluarga di rumah. Yang keenam, yaitu kurangnya percaya diri di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, yaitu memiliki permasalahan pada jam tidur. Yang kedelapan, yaitu kurang fokus dalam pembelajaran di sekolah.
Yang kesembilan, mengalami permasalahan ekonomi. Dan yang terakhir, kecanduan bermain game online. Dari 10 besar pengelompokan permasalahan tersebut, peneliti kemudian memilih satu orang peserta didik untuk dijadikan sebagai perwakilan dari peserta didik yang mengalami permasalahan pada masing-masing poin. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 peserta didik tersebut, diketahui bahwa peserta didik yang mengalami permasalahan sangat terbantu dengan adanya program Kanti Bekisah yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Koba. Sudah adanya sosialisasi mengenai program Kanti Bekisah yang telah dilaksanakan oleh sekolah membuat peserta didik tidak ragu untuk memanfaatkan tim Kanti Bekisah untuk menjadi teman curhat mereka. Kanti Bekisah merupakan inovasi dari program dukungan psikologis awal yang dilakukan di SMP Negeri 1 Koba, tepatnya pada bulan Januari tahun 2020. Kanti Bekisah sendiri merupakan wujud dari kepedulian siswa dalam membantu temannya yang sedang mengalami masalah. Kanti Bekisah dalam bahasa daerah Bangka memiliki arti teman berbagi cerita atau teman bercerita. Sebagai mekanisme awal atau alarm awal, itulah peran Kanti Bekisah dalam penanganan permasalahan yang terjadi di sekolah. Dengan adanya Kanti Bekisah, kita bisa mengetahui permasalahan apa saja yang dialami oleh siswa di sekolah. Baik Sobat Prestasi, berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada 3 mekanisme dalam kegiatan Kanti Bekisah. 1. Mengenali dan memberikan perhatian. 2. Mendengarkan. Dan yang terakhir 3. Menghubungkan. Pada tahap pertama, yaitu mengenali dan memberikan perhatian. Peserta didik yang tergabung dalam tim Kanti Bekisah harus bisa mengembangkan rasa empati dalam diri mereka. Kenapa? Karena hal itu bertujuan untuk bisa mengenali dan memenuhi kebutuhan peserta didik yang sedang menghadapi suatu permasalahan, agar mereka merasa nyaman, aman, dan tenang. Pada tahap ini juga, tim Kanti Bekisah akan menawarkan diri mereka menjadi teman bercerita. Hal ini bertujuan agar peserta didik merasa yakin bahwa tim Kanti Bekisah ini akan menjadi teman cerita yang bisa mereka percaya. Pada tahap kedua, ketika peserta didik sudah merasa dirinya nyaman dan percaya kepada tim Kanti Bekisah, maka mereka akan melanjutkannya ke tahap selanjutnya, yaitu menceritakan permasalahan yang sedang mereka alami dengan tim Kanti Bekisah. Tahap terakhir yaitu menghubungkan. Pada tahap ini, tim Kanti Bekisah akan langsung menghubungkan dengan sumber dukungan sosial yang sekiranya membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahannya, namun akan tetap didampingi sampai menemukan tindakan selanjutnya. Dukungan psikologis awal merupakan serangkaian keterampilan sederhana yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari suatu masalah sekaligus menunjang proses pemulihan psikologis. Adanya pelaksanaan dukungan psikologis awal bagi peserta didik di lingkungan sekolah membuat SMP Negeri 1 Koba akhirnya menggagas program Kanti Bekisah. Dalam pelaksanaannya, program Kanti Bekisah mampu menjadi perantara penyelesaian masalah peserta didik di lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 2022, generasi muda cemerlang, berjuang, jujur, dan berkarya.